sekalian, berikut kami dari kelompok Junior Web Development akan mengimplementasikan atau mempresentasikan tugas akhir kami, yang dimana sebelumnya kami juga berterima kasih kepada Ibu Wida Primustika MKom yang selama ini di semester 7 telah membimbing kami supaya tugas akhir kami ini menjadi selesai atau menjadi yang terbaik. Adapun tugas judul dari tugas akhir kami yaitu adalah mengimplementasikan aplikasi Odoo pada PT Erapon berbasis web e-commerce. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Adapun yang pertama adalah Ade Restu Tri Maulana. Yang kedua, saya sendiri Mardiansyah. Yang ketiga, Retno Utami. Yang keempat, Herlinda Leli Krisna Nanti. Dan yang terakhir adalah Robi Saputra. Oke. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, dalam kita menciptakan perusahaan, ya kita harus membuat logo perusahaan. Nah, logo perusahaan ini kita buat agar semenarik mungkin. Dan logo perusahaan kami ini bisa teman-teman lihat semua berlogo bulat, ya. Bulat itu artinya perusahaan kami ini akan utuh dan harus besar. Karena bulat itu tidak putus-putus. Artinya perusahaan kami ini harus bertahan sampai 15 hingga 20 tahun ke depan. Harapannya seperti itu. Dan di dalam logo tentunya ada warna yang telah kami pilih. Ya. Warna yang pertama adalah warna putih. Warna putih ini melambangkan kesucian. Artinya di dalam perusahaan kami ini kami tidak boleh sama sekali ada cacat sedikit pun, dan yang paling utama adalah perusahaan kami tidak ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan teman-teman lihat warna yang kedua adalah warna biru. Ya. Warna biru itu melambangkan kekuatan, harapannya perusahaan kami bisa menambah cabang-cabang atau anak-anak perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Ya, yang menggambarkan biru itu seperti luasnya samudra. Nah, yang berikutnya adalah logo kami digambarkan dengan warna hijau. Ya, warna hijau itu kita melambangkan atau kita mengartikan dengan kemakmuran terhadap seluruh karyawan yang ada di PT Erapon. Dan PT Erapon juga mengedepankan Go Green. Jadi perusahaan yang memang baik untuk Indonesia ataupun seluruh dunia. Oke. Nah, latar belakang dan tujuan dari perusahaan kami, PT Erapon. PT Erapon adalah perusahaan retail dan distribusi perangkat elektronik yang berhubungan dengan telekomunikasi sebagai salah satu perusahaan distributor di mana pendapatan utamanya adalah dalam bidang penjualan elektronik. Dalam artian PT Erapon ini mengedepankan kebutuhan elektronik seperti handphone, baik handphone yang setiap tahun keluar baru ataupun setiap bulan keluar baru. Jadi kami mengedepankan kepada penjualan elektronik untuk kebutuhan masyarakat di sekitar. Berikutnya adalah manfaat Odoo untuk UKM, usaha kecil menengah. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses bisnis dengan fungsionalitas otomatis seperti pengelolaan persediaan secara real time, pemrosesan pesan penjualan,
dan pencatatan otomatis transaksi keuangan. UKM dapat menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua, skalabilitas dapat disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis UKM saat ini. Seiring berkembangannya bisnis, UKM dapat menambah modul baru atau memperluas fungsionalitas sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan. Memungkinkan pengguna di berbagai tingkat keahlian untuk mengakses dan memanfaatkan fungsionalitas sistem dengan tepat. Tujuan dari kami membuat UTS atau tugas akhir ini adalah satu, untuk memenuhi nilai UAS semester 7 mata kuliah IRP yang diampu oleh Ibu Wida Primustika MKom. Yang kedua, membangun modul dokumentasi penggunaan aplikasi POS, Point of Sales, ODO, untuk masyarakat yang ingin belajar mengenai penggunaan aplikasi ini. Yang kita tahu, aplikasi yang bisa diakses dengan sistem dan terintegrate dimanapun saat ini yang paling bagus adalah aplikasi ODO. Yang ketiga adalah memperkenalkan toko Erapon kepada masyarakat luas. Dengan harapan masyarakat luas ketika ingin membeli kebutuhan elektronik mereka seperti handphone, aksesoris lainnya itu di toko Erapon. Nama saya Adi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gambaran struktur organisasi pada gambar berikut. Yang pertama itu adalah ada COO, Chief Operating Officer, yang artinya adalah dia seorang pemimpin operasional perusahaan yang bertugas sebagai penyandang dana dalam melakukan pengawasan dan pengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada advisor. Advisor ini bertugas sebagai pemberi inputan untuk roda perputaran pada PT Erapon. Lalu yang ketiga ada Head SCM Supply Chain Management. Supply Chain Management ini adalah sebagai pengelola pemasok dan pelanggan menyuplai barang-barang pada PT Erapon. Petugasnya itu seperti untuk pemasok, barang, dan pelanggan pada PT Erapon. Lalu untuk anggota-anggotanya itu terdiri dari Head RDC Regional Distribution Center dan MDC Main Distribution Center Kapuk. Lalu ada Head MDC Main Distribution Center. Lalu ada Head Rico dan Diko. Kemudian ada Head Distribution dan Head Control Tower. Untuk saya akan menjelaskan rancangan use case dan aktivitas diagram. Di dalam rancangan use case terdapat admin dan user. Admin dapat mengakses untuk login, mengedit data website, dan juga mengolah data produk. User dapat login. Setelah user login, dapat mengimplementasikan 5 akses untuk menjalankan ODO. Akses yang pertama, memilih menu website. Yang kedua, mengisi data pengguna ODO. Yang ketiga, mengupload logo. Yang keempat, memilih template. Dan yang kelima, memilih menu desain. Di dalam memilih menu website, kita dapat memilih menu selanjutnya. Dan di akses kedua, mengisi data pengguna ODO, kita dapat memilih Let's Do It an Online Store. Di akses yang keempat, memilih template. Di dalam memilih template, kita bisa memilih menu edit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktivitas diagram. Di aktivitas diagram terdapat user, sistem, dan admin. User dapat mengakses halaman ODO, memilih
website, memilih menu selanjutnya, yaitu di sistem dapat menyimpan data pengguna OD. Setelah itu, kembali ke user untuk mengisi data pengguna OD. Selanjutnya, memilih Let's Do It Online Store, mengupload logo, memilih template dan menu edit, memilih menu desain yang akan disimpan di sistem menyimpan dan autentikal. Di dalam admin dapat login menggunakan Odoo, mengedit halaman, website, dan juga mengolah data produk. Selanjutnya sistem akan menyimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul inventory. Bagian dari sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang menyediakan fungsionalitas terkait manajemen persediaan dan logistik. Modul ini memberikan alat untuk mengelola persediaan barang, melacak pergerakan stok, dan mengoptimalkan proses logistik perusahaan. Artinya, di modul inventory ini kita bisa melakukan penyetokan barang-barang apa saja yang akan kita jual kepada customer. Baik barang-barang yang fast moving, dengan customer yang high, customer yang low, dan customer yang memang menginginkan aksesoris, handphone, dan sebagainya. Jadi di modul inventory ini, pergerakan stoknya kita bisa mengoptimalisasikan stok-stok mana saja yang fast moving dan stok-stok mana saja dan slow moving. Oke, berikutnya modul sales. Modul sales adalah komponen yang dirancang untuk mengelola seluruh proses penjualan dan pemasaran. Modul ini mencakup berbagai fitur yang mendukung aktivitas penjualan, termasuk pembuatan penawaran, manajemen pelanggan, pelacak pesanan penjualan, dan analisis kinerja penjualan. Artinya, dalam modul sales, kita bisa melakukan penarikan data penjualan yang terjadi di hari ini, 1 minggu, 1 bulan, hingga 1 tahun. Artinya di modul sales ini kita bisa menganalisa sales kita yang ada di toko PT Erapon. Yang berikutnya adalah modul purchase. Modul purchase adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola proses pembelian dan pengadaan barang atau jasa. Modul ini mencakup berbagai fungsi yang berkaitan dengan pembelian, mulai dari pembuatan pesanan, pembelian, penerimaan barang, hingga pembayaran kepada pemasok, serta membantu dalam mengelola daftar pemasok dan informasi terkait. Jadi dalam modul purchase ini, kita bisa melakukan PO, pemesanan kepada prinsipal. Contohnya prinsipal Xiaomi, prinsipal Samsung, prinsipal Oppo, prinsipal Vivo, prinsipal dan aksesoris, dan prinsipal lain sebagainya. Dan kita juga bisa melakukan pencatatan kerjasama prinsipal-prinsipal mana saja yang sudah kita lakukan pembelian. Dan itu semua ada di modul purchase. Oke, yang berikutnya adalah modul CRM, Customer Relationship Management. Bagian dari sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. CRM mencakup berbagai fungsionalitas untuk melacak interaksi pelanggan, mengelola data pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Jadi, dengan adanya modul CRM ini, kita bisa menganalisa seberapa banyak customer yang membeli kepada kita. Dan di modul CRM ini, kita juga bisa menganalisa customer kita, mana yang customer bisa beli dalam 3 bulan terakhir, dalam 4 bulan terakhir, atau dalam setahun terakhir, mereka melakukan pembelian handphone atau aksesoris lebih dari sekali. Nah, dengan data modul CRM ini, kita bisa mengencourage
atau lebih mendekatkan customer-customer kita kepada PT Erafon. Artinya customer-customer yang sudah berbelanja di sini, kita bisa melakukan komunikasi terhadap customer-nya untuk melakukan pembelian berikutnya. Saya akan coba mengimplementasi modul e-commerce dan modul sales yang menjadi poin utama kita pada presentasi kali ini. Oke. Baik, di sini ada e-commerce kita yang sudah kita buat. Di sini kita bisa mengedit tampilan di sini, dan ini tampilan yang sudah kita edit di halaman beranda. Yang halaman beranda ini di sini ada logo dan juga ada nama, dan ini ada semboyan kita, termurah, terlengkap, dan terjamin. Dan di sini ada kontak kami. Nah, di kontak kami ini kita bisa masuk untuk kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang disampaikan kepada admin dan pengolah web. Di sini adalah saya sambungkan ke grup web kita untuk mata kuliah IRP. Oke. Selanjutnya, nah di sini adalah tampilannya. Kita langsung masuk ke editor untuk masuk ke ini fungsi edit. Nah, di sini kita juga ada tentang kami juga ya. Di sini ada toko kita ada 100% penjualan original, dan di sini adalah diskon kita pada Desember hari ini. Kita ada aksesoris, ada IoT, ada audio operator, dan CA. Oke, di sini adalah semboyan sebagai penyemangat kita juga. Kami percaya pada kekuatan inovasi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan di sini adalah beberapa display untuk produk kita. Di sini ada Oppo dengan harganya Rp5.499. Lalu ada yang paling murah itu ada di Rp2.990.000. Dan di sini kita ada penjualan paling laris kita pada tahun ini adalah Xiaomi. Xiaomi dengan harga paling murah sekitar Rp840.000. Dan di sini adalah grup produk entry level, mid level sampai ke produk atasnya. Di sini juga ada aksesoris. Ada aksesorisnya kita juga di sini kita mengambil dari Xiaomi ya, karena Xiaomi ini paling laris di pasar, jadi kita mengambil Xiaomi. Di sini ada headset Xiaomi paling murah itu di angka Rp199.000 atau Rp200.000 kurang 1.000. Di sini juga ada jam. Di sini juga ada smartwatch, dan di sini juga ada USB. Di sini untuk Oppo kita ada penjelasan singkatnya. Handphone Oppo yang adalah ponsel atau smartphone yang produksi oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok. Oppo juga adalah salah satu produsen ponsel yang cukup terkenal di seluruh dunia. Jadi hampir seluruh dunia itu kenal sama Oppo. Di sini juga ada Xiaomi. Xiaomi ini terkenal akan antar mukanya juga yang berjalan dalam sistem Android pastinya. MIUI memberikan tampilan yang khas dan berbagai fitur tambahan kepada penggunanya juga. Nah, ini untuk kontak. Di sini kita ada nomor telepon kita, di sini ada email kita, dan ini bisa ikuti kami di media sosial. Oke, di sini juga kita ada shopping atau produk kita di shop. Nah, di produk kita ini ada yang sudah dipublish dan ini yang tidak dipublish ya. Ini tidak hanya dipublish dan hanya tidak dipublish. Dan untuk kontak asnya ini untuk kita harus mendaftar dulu ya, lalu kita akan terhubung ke admin kita gitu. Oke. Selanjutnya di sini juga kita ada di sini ada web analisa juga. Nah,
Untuk analisa kita tidak pakai ya, jadi hanya untuk di webnya saja untuk tampilannya seperti ini. Lalu kemudian yang kedua itu adalah modul sales. Nah, untuk modul salesnya kita belum install. Nah, untuk salesnya kita diaktifkan dulu dan pertama itu kita langsung ke apps ini. Dan ini adalah beberapa modul yang telah kita install yang tadi telah disebutkan oleh Bang Ardi. Di sini semua modul-modulnya ada di sini. Dan ini kita mengaktifkan modul sales. Kita tunggu dulu karena memakan waktu ya untuk downloadnya. Baik, aplikasi sudah berjalan kembali. Nah, dari sini kita sudah berhasil, kita buka lagi di menu sini, lalu kita cari sales. Nah, di sini. Nah, untuk sales sudah ada data ya, sudah ada beberapa data yang telah kita input. Kita ke order dulu, kita ke new order. Nah, di sini kita masukkan misalkan nama-nama customer kita. Di sini sudah ada ya nama customernya, misalkan customer labs yang ada di Bandung untuk alamatnya. Dan ini customer lab semua. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit opsional atau tidak ya. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, di order info juga kalau kita sudah cukup, kita bisa langsung ke confirm. Nah, kalau sudah terkonfirm berarti kita sudah ada order baru ke customer kita yang ada di customer labs di Jalan Bandung. Oke. Di sini juga kita ada sales teams. Nah, sales team ini kita ada dua, ada sales analisis dan ada website juga di sini. Dan ini adalah per bulan atau per tahun juga di sini. Nanti kalau semakin tahun semakin ada analisisnya. Oke. Lalu kita ke customer. Nah, di customer ini kita sudah ada ya, sudah ada dan kita ingin meng-create customer baru. Misalkan contohnya eh, kita kasih aja misalkan namanya Dami. Untuk streetnya kita misalkan cari saja di Jakarta. Street 2-nya kalau ada diisi, kalau nggak ada nggak lepas aja. Kita masukkan kotanya, misalkan kotanya Jakarta. Nah, untuk ini juga Jakarta, Indonesia ya. Dan ini masukkan PON. Nah, kalau di sini customer kita karena sudah ada logo ya, jadi kita nggak harus upload lagi. Jadi misalkan kita masukkan PON aja. Ini adalah sebagai daminya. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat juga di bawah ada kontak dan address. Misalkan kita mau menambahkan juga kontaknya. Misalkan emailnya itu domi@123.com. Nah, kita ke save on close aja. Nah, di sini udah ada kontaknya dan sales dan purchase sudah ada. Kita tinggal ngisi saja. Di sini adalah kita pakai data-data dummy ya. Kita pakai data dummy. Nah, kita standar aja delivery-nya. Oke. Kita di invoicing juga kalau misalnya kita mau nambah, kita bisa tinggal tambahin aja nomornya. Banknya kita misalkan mau pakai bank apa di sini, misalkan BCA. Oke. Save and close. Nah, di sini sudah ada. Di account number-nya yang sini adalah pakai data dummy ya. Nah, selanjutnya kita bisa kosongkan. Oke, kalau sudah kita ke go to invoice.
Di auto invoice ini kita ada beberapa yang sudah ada ya. Nah, karena kita belum ada order, maka di upsell apa di invoice ini masih tidak ada data ya. Jadi masih tertutup datanya. Kita langsung ke reporting. Nah, kalau di reporting pun kita belum ada ya, karena kita memang belum ada belum ada transaksi sungguhan di sini. Oke. Di konfigurasi sini kita ada beberapa, ada setting, ada sales teams, tag, shipping, method, ada production juga, ada payment, ada activities plan juga. Kita coba ke activity plans. Kita new, lalu namanya misalkan penjualan. Oke. Penjualan. Oke. Oh, belum ada juga ya karena kita belum ada transaksinya. Kita balik ke nah di quantitation kita sudah ada ya. Kita sudah ada tadi data yang sudah kita masukkan. Di sini ada yang cancel, ada juga yang sales order juga udah ada. Nah, ini adalah on invoice-nya. Kita sudah masuk ke sales order. Nah, di sini dari concentration lalu ke concentration stand dan sales order. Oke. Baik, begitu untuk implementasi modul sales pada presentasi kita pada kali ini. Baik, terima kasih teman-teman, Ibu Wida. Saatnya kita masuk pada sesi kesimpulan dan saran. Mohon izin untuk kesimpulan terlebih dahulu. Penerapan yang dilakukan menggunakan software Odoo versi 17 yang meliputi beberapa modul yang digunakan pada sistem Odoo versi 17 dalam penerapan Enterprise Resource Planning seperti modul sales, modul invoice, modul purchase, modul inventory, modul point of sale, modul website, dan modul manufacturing. Penggunaan software Odoo versi 17 ini ternyata sangat baik diterapkan kepada perusahaan PT Erafon yang belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan pada pengembangan aplikasi berikutnya agar dilakukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, tidak hanya mencakup sistem informasi pembelian, pengelolaan persediaan, penjualan barang, dan Customer Relation Management CRM saja, namun dapat meliputi pengembangan aplikasi sistem informasi lainnya. Next. Seperti juga pada keseharian kita, kehidupan kita ya, bahwa kita semua mempunyai moto atau semacam motivasi, dan demikian juga dengan PT Erapon ya. Momen itu berharga pada waktunya. So don't miss the golden moment. Yuk tingkatkan value penjualan kamu dengan Erapon. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih. Ya, dan Ibu Wida serta teman-teman, tidak terasa ternyata 33 menit sudah kita terlewati ya, dan seluruh materi presentasi kami telah kami sampaikan. Mohon koreksinya kepada Ibu dosen pembimbing Ibu Wida Prima Mustika MKom. Kami melengkapi tugas akhir kami dari kelompok Junior Web Development. Mohon izin mengakhiri teman-teman. Mari kita tutup bersama presentasi malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, mari kita tepuk tangan bersama teman-teman untuk mengakhiri presentasi kita malam hari ini. Terima kasih.
Izin ya.